Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Eka Sadayuh Gunawan, MPD, dengan NIM 2540411246, adalah mahasiswa PPG Batch 2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, insya Allah akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan uji kinerja di SMK Madinatul Quran Jonggol dengan judul Perkembangan Peradaban Islam di Dunia. Demikian video perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi jami'an. Kaifa halukum? Insyaallah kita akan mulai pembelajaran bab kelima ya. Sebentar, anak persiapkan dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Siapa yang tidak hadir? Kita tuju ya. Fatan. Oke, kita urutkan dulu. Ahmad Fakih Abukori. Silakan masuk ke joinnya. Oke, silakan. Silakan masuk lagi ke join lagi ke kelas yang tadi. Enggak, yang tadi. Oke. Masukkan dengan kode ini supaya merata. Silakan. 41149. Oke. Silakan berikutnya. Masuk. Sudah masuk semuanya? Sudah? Silakan kalau sudah bisa langsung dimulai. Allah silakan. Silakan. Bisa. Silakan mulai. Pengetahuan lalu melahirkan penemu, melahirkan juga apa? Melahirkan juga peradaban berupa peninggalan, berupa bangunan dan lain sebagainya. Satu menit lagi. Apaan tuh? Nih. 5 ya. Oke, silakan. Mengakhiri ya. Ini ada Antum sudah masuk join kelas baru? Kita sudah dapat pemenang sini kok ya. Pemenang siapa ini? Nayaka? Nayaka Rafa Kurnia. Raditya tidak ingin kalah 7.300. Ada klasmen yang tampil ternyata adalah klasmen Bang. Oke, Rafa Kurniawan. Tadi itu siapa saja sih, Stan? Oke, kita akan lihat. Oke. Kita akan lihat penemu-penemu Islam sini, ikhwah. Oke. Nah, ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Silakan ditutup dulu laptopnya. Maka berlanjut di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, lalu berikutnya di dinasti-dinasti setelahnya.
Maka ikhwah rahimani wa rahmatullah, yang akan kita bahas ini adalah peradaban di dunia, Islam di dunia. Artinya apa ikhwah? Di belahan benua yang luas sekali. Nah, maka kita sering mendengar abad keemasan Islam yang dimana dikenal di dunia barat dengan nama apa? Geber. Kalau orang biasanya geber. Geber. Oke. Beliau ini siapa ikhwah? Beliau ini adalah seorang polimat. Polimat itu apa Ustaz? Polimat itu adalah orang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan mumpuni di dalamnya. Oke. Beliau adalah orang yang disebut dengan bapaknya kimia. Ustaz, karyanya apa saja? Banyak sekali kan. Dokter modern. Oke. Orang-orang kenalnya siapa ikhwah? Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi, dikenal sebagai Rezes. Nah, ini dalam gambar ya, Rezes. Sama seperti Ibnu Sina yang tadi ada di dalam pertanyaan kuis. Ibnu Sina juga ikhwah terkenal dengan nama apa ikhwah Ibnu Sina? Avicenna. Oke, Avicenna nama baratnya, nama yang dikenal di baratnya. Karya yang sangat luar biasa dalam kitab Al-Filah. Al-Filah ini artinya apa? Pertanian. Jadi jangan berpikir Muslim itu hanya fokus menghafal Quran. Enggak, mereka setelah menghafalkan Quran apa? Membuat karya. Apa karyanya ini? Hampir semua ilmuwan yang Anda sebutkan dan juga yang belum Anda sebutkan, dasarnya mereka apa? Telah menghafal Al-Quran. Jadi ketika udah menghafal Al-Quran, apakah jadi imam saja? Tidak. Al-Quran itu adalah modal. Setelah hafal Al-Quran, dia geluti bidang yang lain. Nah, Al-Filah ini salah satu ucapan yang sangat luar biasa adalah dia mengatakan bahwasanya tanah itu ada tanah yang hidup, ada juga tanah yang mati. Di sini maksudnya tanah yang hidup apa Ustaz? Tanah yang hidup ini adalah tanah yang subur, tanah yang di dalamnya ada mikroba. Oke, ada mikroba. Orang zaman dulu di tahun beliau itu ngerti mikroba kan? Oke, mikroba itu baru dikenalkan, nama mikroba itu dikenalkan ketika ilmuwan barat pada tahun 1800-an. Nah, akhirnya Interstellar ini selalu karya yang sangat luar biasa. Interstellar ini adalah menceritakan bahwasanya planet bumi ini di tahun 2067 tidak dapat lagi dihuni. Kenapa? Karena masalah ekologi, masalah lingkungan yang sangat buruk, dan salah satunya adalah masalah tanah yang mati. Tanah tak lagi bisa menumbuhkan tumbuhan. Kenapa? Karena pemakaian yang masih banyak. Untung ada pupuk memang tumbuhan bisa langsung hidup, tumbuh dengan baik. Akan tetapi apa yang kurangnya? Kurangnya adalah tanah tersebut menjadi tandus akhirnya selalu bergantung kepada bahan kimia, sampai akhirnya bahan kimia masuk pun tidak akan bisa menumbuhkan apapun lagi. Dan itu yang terjadi dalam film Interstellar. Artinya apa ikhwah? Sangat bahaya sekali. Jadi penting sekali ikhwah. Islam mempedulikan masalah lingkungan. Islam bergelut juga di bidang-bidang yang lainnya, pengobatan, alkimia, matematika. Jadi siapa yang bilang orang Islam itu ketinggalan zaman? Oke. Tidak ada ya, silakan. Silakan. Oke, rahimani wa rahmatullah jami'an. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran kita. Silakan dibuka laptopnya dan dibuka bukunya. Dibuat 5 kelompok, maka dilihat di situ ada 5 benua kan? Maka silakan ketua kelas tolong atur siapa yang benua A, benua B, benua C. Anak kasih waktu untuk antum 3 menit, silakan. Kelompok 1, siapa aja anggotanya, silakan. Mana kelompok 1? Nanti dibagi tugasnya ya. Kelompok A dulu, mana kelompok ini? Silakan. 4 orang. Kelompok berikutnya. B. Kelompok C mana? Kelompok D. Antum berdua? Bertiga? Itu berdua saja?
Ini berapa? Berikutnya siapa? Antum dengan siapa tuh? Ibrahim dengan siapa? Payet dengan siapa Payet? Payet itu dengan siapa? Hah? Kelompok ada berapa? Kelompok satu masih iya. Sudah tiga ini siapa tuh? Antum sini berarti. Sama semua mana bedanya dari mana? Gimana? Silakan. Sesuaikan dengan materinya. Silakan. Ada pertanyaan, silakan tanya. Ada orang lain. Oke. Misalkan antum datang ke tokonya Eropa atau ke tempat penjelasan Eropa. Silakan diskusi dengan kelompok, diskusi dengan kelompok. Lalu di kertas berikutnya, di halaman berikutnya adalah ini bagian pertama lembar kerja. Lalu berikutnya di lembar berikutnya ada rubrik penilaian diskusi kelompok dan galeri wall. Fadhol silakan. Ada qadarullah benua, ada satu benua yang tidak dipaparkan. Benua apa yang tidak dipaparkan berarti sekarang? Australia ya. Yang Australia dan Asia Pasifik berarti tidak akan ditampilkan. Insya Allah nanti akan ditampilkan di pertemuan yang akan datang. Berarti pada kesempatan ini ada 4 kelompok. Silakan menyebar kepada 4 posisi. 1, 2, 3, 4. Silakan. Oke. Silakan tanya ketuanya. Hah? Benua mana antum pergi? Mau bareng biar lebih singkat gak apa-apa. Silakan presentasikan ya, presentasikan bukan hanya ngomong saja. Presentasikan silakan. Silakan presentasikan. Kalau ada pertanyaan ke benua tersebut, tanyakan ya. Langsung presentasikan. Perhatikan dulu, perhatikan penjelasan temannya. Oke, silakan antum masuk dulu ke dalam kuis. Akan Ana jelaskan dulu juga. Jadi tadi ada penilaian, silakan isi penilaiannya. Di situ ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Sini Ana akan lihatkan sini sebentar ya. Ini dia, maaf yang ini. Oke, lihat sini, antum hanya perlu lingkari saja ya. Hanya perlu lingkari saja ya. Nanti caranya gimana? Total skornya tadi berapa nih? 4, 4, 4, 4 dibagi apa? Dibagi 16 per 100 dikali 100, maka itu adalah skornya. Ini akan Anda ambil ya semuanya di
akhir sesi nanti. Barakallahu fikum. Oke, silakan sudah join. Baru 2 orang yang join nih. Oke, ikhwah. Jadi kesimpulannya apa, ikhwah? Silakan ditutup semua laptopnya. Ini tugas untuk antum adalah berikan kesan. Berikan kesan kepada kepada peradaban yang telah antum dapatkan. Misalkan tadi dari teman antum, oh ternyata hal baru apa yang antum dapatkan, antum tulis di sticky note nanti ya. Sticky note mana? Sticky note yang ada di laptop antum, silakan. Lalu berikutnya adalah kesimpulannya, ikhwah. Jadi bahwasanya yang pertama yang bisa Anda simpulkan ini adalah yang pertama, kita pada kesempatan ini telah melakukan perjalanan lintas benua. Kita mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, begitu juga kita memberitahu kepada teman kita yang memang kita juga tidak ketahui juga gitu kan. Jadi kita sebagai ahli kita memberitahu kepada teman kita. Nah, maka ikhwah, berikutnya adalah bahwasanya peradaban Islam itu bukan hanya tentang bangunan, bukan hanya tentang megah kekuasaan atau yang lainnya, tapi tentang apa? Tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Di setiap masanya ada orang, di setiap benua ada tokoh, di setiap tempat ada penemuan dan selalu ada orang Islam yang menemukan sesuatu yang baru. Jadi ikhwah, berikutnya adalah penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Asia, Eropa, Afrika hingga Amerika, menunjukkan semangat dakwah yang luar biasa dari siapa? Dari para pendakwah, tokoh-tokoh luar biasa. Seperti di Amerika ada lagi Ada kelompok yang dimana kelompok tersebut mendirikan sebuah yayasan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menampung dan lain sebagainya. Dan itulah perjalanan-perjalanan Islam yang kita lalui pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan nih, Wah? Oke, sudah dijawab sama teman antum berarti ya? Ada yang tidak terjawab? Kalau ada yang tidak terjawab, silakan ditulis dulu. Kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, silakan ikhwah.